warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Permata Febrianti dengan NIM 031112300011. Saya dari program studi akuntansi dan dari Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Sutatmaja. Baik teman-teman semua, di sini saya akan mempresentasikan suatu laporan keuangan PT Mayora Indah Tbk pada tahun 2023. Tujuan saya membuat video ini dan menguploadnya di YouTube yaitu untuk memenuhi tugas akhir saya di mata kuliah akuntansi keuangan dengan dosen pengampu yaitu Ibu Trisandi Eka Putri, SMSI. Oke, lanjut ya ke materi teman-teman. Baik, sebelum saya menganalisis laporan keuangan PT Mayora Indah Tbk ini, di sini saya akan memberikan informasi terlebih dahulu mengenai perusahaan yang akan saya analisis tersebut, yaitu PT Mayora Indah Tbk yang sering disebut sebagai Mayora. Adalah perusahaan Indonesia yang bergerak di sektor makanan dan minuman. Didirikan pada tanggal 17 Februari 1977, perusahaan ini awalnya memproduksi biskuit dan telah berkembang menjadi salah satu produsen makanan terkemuka di dunia. PT Mayora Indah Tbk ini didirikan oleh keluarga Jogi Hendra Atmaja. Pabrik pertamanya didirikan di Tangerang, Banten, dengan target pasar wilayah Jakarta dan sekitarnya. Pada tahun 1990, PT Mayora Indah Tbk terdaftar sebagai perusahaan terbuka atau TBK di Bursa Efek Indonesia atau BIE. PT Mayora Indah Tbk ini memproduksi berbagai makanan dan minuman, contohnya seperti permen Kopiko, teh pucuk harum, air mineral, kemasan seperti mineral. Produk-produk Mayora telah tersebar di 5 benua di dunia. Lalu selanjutnya saya akan menganalisis laporan keuangan PT Mayora Indah Tbk ini. Yang pertama yang akan saya bahas yaitu laporan posisi keuangan, kedua laporan laba rugi, ketiga laporan perubahan ekuitas, yang keempat, laporan arus kas. Lanjut ke yang pertama dulu, laporan posisi keuangan. Kalian tahu nggak sih apa itu laporan posisi keuangan? Nah, bisa dilihat di sini yang biasa dikenal sebagai neraca atau Statement of Financial Position adalah dokumen akuntansi yang memberikan gambaran sistematis mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas suatu perusahaan pada titik waktu tertentu. Laporan ini mencerminkan keadaan finansial perusahaan dan biasanya disusun pada akhir periode akuntansi seperti akhir tahun fiskal atau akhir bulan. Lalu laporan posisi keuangan terdiri dari 3 komponen utama. Yang pertama yaitu ada aset. Apa itu aset? Aset merupakan sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan, termasuk kas, piutang, persediaan, dan aset tetap. Lalu yang kedua yaitu kewajiban atau liability. Ini adalah utang atau kewajiban yang harus dipenuhi oleh perusahaan, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Yang ketiga yaitu ekuitas atau modal. Merupakan modal yang dimiliki oleh pemilik perusahaan setelah dikuranginya kewajiban. Ini mencangkup investasi pemilik dan laba ditahan. Oke. Baik, yang pertama saya di sini akan memaparkan laporan posisi keuangan pada PT Mayora Indah Tbk beserta entitas anaknya untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022. Jadi laporan ini telah disusun sesuai dengan standar akuntansi di Indonesia, termasuk pada PSAK nomor 71 tentang instrumen keuangan. Baik, bisa dilihat pada laporan posisi keuangan ini terdapat aset perusahaan. Nah, total aset perusahaan
Mayora ini untuk tahun 2023 adalah sebesar 23,87 triliun. Ini meningkat dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 20,28 triliun. Aset ini terdiri dari aset lancar seperti kas yang mengalami peningkatan dari 3,26 triliun di tahun 2022 menjadi 4,16 triliun di tahun 2023. Lalu yang kedua ada aset tidak lancar. Nah, aset tetap ini setelah penyusutan senilai 8,16 triliun di tahun 2023. Lalu bisa dilihat ada liabilitas perusahaan. Liabilitas total perusahaan ini menurun dari 9,44 triliun pada 2022 menjadi 8,59 triliun di tahun 2023. Lalu liabilitas jangka pendek ini menurun signifikan, termasuk pelunasan utang obligasi pada tahun 2023. Semua ini tercatat dan diukur sesuai PSAK 71 terkait liabilitas keuangan. Lalu ada ekuitas perusahaan. Modal perusahaan ini mencatat pertumbuhan yang signifikan dari 12,83 triliun di tahun 2022 menjadi 15,28 triliun di tahun 2023. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh laba ditahan yang belum ditentukan penggunaannya sebesar 14,55 triliun. Lalu kebijakan akuntansi ini memanfaatkan PSAK nomor 71 dalam menghitung cadangan kerugian kredit ekspektansial atau ECL untuk piutang usaha yang dilakukan dengan pendekatan forward looking, serta PSAK terkait lainnya seperti PSAK 16 untuk aset tetap. Dapat disimpulkan di laporan posisi keuangan ini bahwa PT Mayora Indah Tbk menunjukkan kondisi keuangan yang solid dan sesuai standar PSAK yang berlaku. Baik, selanjutnya yang kedua yaitu laporan laba rugi. Apa sih laporan laba rugi itu? Laporan laba rugi atau dalam bahasa Inggris disebut income statement atau profit and loss statement adalah laporan keuangan yang menyajikan informasi mengenai pendapatan dan biaya suatu perusahaan selama periode tertentu. Laporan ini berfungsi untuk menunjukkan kinerja keuangan perusahaan serta menentukan apakah perusahaan mengalami laba atau rugi dalam periode tersebut. Nah, laporan laba rugi ini terdiri dari beberapa komponen penting. Yang pertama yaitu pendapatan, merupakan total penerimaan yang diperoleh perusahaan dari penjualan barang atau jasa selama periode laporan. Jadi pendapatan ini mencakup semua sumber pendapatan yang diterima seperti hasil penjualan, bunga, dan dividen. Lalu ada beban, ini adalah total biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan dalam menjalankan operasionalnya. Beban dapat mencakup biaya produksi, biaya administrasi, dan biaya lainnya yang terkait dengan aktivitas bisnis. Lalu yang ketiga yaitu laba rugi, laba atau rugi bersih ya. Setelah menghitung total pendapatan dan menguranginya dengan total beban, hasilnya adalah laba bersih jika pendapatan lebih besar, atau rugi bersih jika beban lebih besar. Rumus umum untuk menghitung laba atau rugi bersih ini adalah laba rugi bersih sama dengan total pendapatan dikurangi total beban. Baik, selanjutnya saya akan memaparkan laporan laba rugi dari PT Mayora Indah Tbk ini yang disusun berdasarkan standar akuntansi keuangan Indonesia termasuk PSAK nomor 72 tentang pendapatan dari kontrak dengan pelanggan dan PSAK nomor 73 terkait pengakuan beban sewa. Jadi,
Pendapatan bersih PT Mayora Indah ini bisa dilihat dari laporan keuangan pada tahun 2023 ini mencapai 31,49 triliun, naik dari 30,67 triliun pada tahun 2022. Lalu kenaikan ini mencerminkan peningkatan volume penjualan yang di pasar lokal maupun ekspor atau pasar internasional. Jadi pengakuan pendapatan ini mengikuti prinsip PSAK nomor 72 yang memastikan pendapatan hanya diakui ketika kontrol atas barang telah beralih ke pelanggan. Lalu ada beban pokok penjualan dan laba kotornya. Jadi beban pokok penjualan tahun 2023 ini sebesar 23,08 triliun, turun dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 23,83 triliun. Dengan ini laba kotor perusahaan meningkat menjadi 8,41 triliun. Menunjukkan efisiensi yang berhasil diterapkan dalam proses produksi dan distribusi. Lalu ada beban usaha. Beban usaha ini meliputi biaya penjualan sebesar 3,36 triliun dan biaya umum serta administrasi sebesar 750,50 miliar. Total beban usaha mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya atau tahun 2022 sebesar 4,41 triliun. Jadi ini mendukung laba usaha yang lebih tinggi di angka 4,30 triliun pada tahun 2023. Lalu penghasilan dan beban lain-lainnya ini mencatat Mayora ini mencatat beban bunga sebesar 302,58 miliar, mengalami penurunan dari 389,18 miliar pada tahun sebelumnya, serta pengaruh negatif selisih kurs mata uang asing sebesar 147,04 miliar. Tahun ini mempengaruhi laba sebelum pajak yang tercatat sebesar 4,9 triliun. Beban pajak dan laba tahun berjalan, beban pajak perusahaan ini adalah 848,84 miliar. Dengan demikian, laba tahun berjalan mencapai 3,24 triliun. Jadi ini meningkat signifikan dibandingkan tahun sebelumnya, yaitu sebesar 1,97 triliun. Jadi laba per saham dasar ini meningkat dari Rp87 menjadi Rp143 per sahamnya. Ada penghasilan komprehensif lain setelah pajak yaitu 6,78 miliar yang mencangkup pengukuran kembali liabilitas imbalan kerja sesuai PSAK nomor 24. Hal ini menghasilkan jumlah penghasilan komprehensif sebesar 3,24 triliun. Jadi laporan laba rugi ini menunjukkan kinerja keuangan pada PT Mayora Indah Tbk ini mempunyai laporan keuangan yang kuat dan peningkatkan laba defisien operasional. Dengan demikian perusahaan ini berhasil memenuhi kewajibannya sesuai dengan PSAK yang sudah relevan. Lalu selanjutnya yaitu laporan perubahan ekuitas. Laporan perubahan ekuitas adalah laporan keuangan yang menyajikan informasi mengenai perubahan modal pemilik perusahaan selama periode tertentu. Laporan ini berfungsi untuk memberikan gambaran tentang bagaimana ekuitas perusahaan perubahan akibat berbagai transaksi dan peristiwa, termasuk laba atau rugi yang dihasilkan, penambahan modal, dan distribusi dividen. Laporan perubahan ekuitas terdiri dari beberapa elemen penting. Yang pertama ada modal awal, di mana saldo ekuitas pada awal periode akuntansi. Lalu yang kedua adalah laba atau rugi bersih, laba atau rugi yang dihasilkan selama periode tersebut yang berasal dari laporan laba rugi. Lalu yang ketiga yaitu transaksi modal,
termasuk penerbitan saham baru, pembelian kembali saham atau treasury stock, dan distribusi dividen kepada pemegang saham. Lalu yang keempat ada saldo akhir, saldo ekuitas pada akhir periode akuntansi setelah semua perubahan dicatat. Baik, selanjutnya yaitu laporan perubahan modal. Ini berdasarkan standar akuntansi keuangan Indonesia, termasuk pada PSAK 1 tentang penyajian laporan keuangan yang mengatur struktur laporan ekuitas. Jadi di sini ada perubahan ekuitas atau perubahan modal tahun 2023. Total ekuitas PT Mayora Indah Tbk ini meningkat signifikan dari 12,83 triliun pada tahun 2022 menjadi 15,28 triliun. Ini meningkatkan terutama didorong oleh laba bersih pada tahun berjalan sebesar 3,19 triliun yang diatribusikan kepada pemilik entitas induk peningkat dari 1,94 triliun pada tahun 2022. Lalu ada penghasilan komprehensif lain terkait pengukuran kembali liabilitas, jadi imbalan kerja yang diakui sesuai PSAK 24. Lalu ada dividen dan cadangan umum. Pada tahun 2023 perusahaan membagikan dividen tunai sebesar 782,55 miliar, lebih tinggi dibandingkan 469,53 miliar pada tahun sebelumnya. Selain itu, perusahaan menetapkan tambahan 2 miliar untuk cadangan umum sehingga total cadangan mencapai 53 miliar. Jadi komponen ekuitas lainnya, jadi ada selisih kurs penjabaran entitas anak luar negeri mencatat penurunan sebesar 6,93 miliar yang mencerminkan fluktuasi mata uang. Hal ini sejalan dengan prinsip SAK 10 tentang pengaruh perubahan kurs valuta asing. Ada kepentingan non pengendali. Ini meningkatkan juga dari 206,29 miliar di 2022 menjadi 242,60 miliar pada tahun 2023, mencerminkan kontribusi positif dari entitas anak perusahaan ini. Dengan demikian, laporan perubahan ekuitas tahun 2023 mencerminkan adanya penguatan modal dan kinerja perusahaan yang berkelanjutan. Yang keempat yaitu yang terakhir laporan arus kas, di mana apa itu laporan arus kas atau cash flow statement adalah laporan keuangan yang menyajikan informasi mengenai arus kas yang masuk dan keluar dari suatu perusahaan selama periode akuntansi tertentu. Laporan ini penting untuk menilai kesehatan finansial, perubahan, dan memberikan gambaran tentang kemampuan perusahaan dalam menghasilkan kas dan mengelola pengeluarannya. Jadi laporan arus kas terdiri dari 3 komponen utama. Ada arus kas dari aktivitas operasi. Ini mencangkup semua transaksi yang berhubungan dengan kegiatan utama perusahaan seperti penerimaan dari penjualan barang atau jasa dan pengeluaran untuk biaya operasional. Yang kedua ada arus kas dari aktivitas investasi. Aktivitas ini melibatkan transaksi yang berkaitan dengan pembelian atau penjualan aset tetap seperti properti, pabrik, dan peralatan. Yang ketiga yaitu arus kas dari aktivitas pendanaan. Ini mencangkup semua transaksi yang berhubungan dengan pendanaan perusahaan, termasuk penerimaan dari penerbitan saham atau utang serta pembayaran dividen kepada pemegang saham. Baik, selanjutnya yaitu laporan arus kas. Jadi laporan ini sesuai dengan standar akuntansi keuangan di Indonesia termasuk PSAK 2 tentang laporan arus kas yang mewajibkan
penyajian arus kas ini berdasarkan aktivitas, operasi, investasi, dan pendanaan. Lalu yang pertama yaitu arus kas dari aktivitas operasi dulu. Bisa dilihat pada tahun 2023 perusahaan mencatat arus kas bersih dari aktivitas operasi ini sebesar 5,26 triliun, meningkat signifikan dibanding dengan tahun 2022 yaitu 1,62 triliun. Jadi kenaikan ini terutama disebabkan oleh peningkatan penerimaan dari pelanggan yang mencapai 31,89 triliun seiring dengan efisiensi pembayaran kepada pemasok dan karyawan. Lalu arus kas dari aktivitas investasi. Arus kas dari aktivitas investasi ini menunjukkan kas bersih keluar itu sebesar 2,36 triliun pada tahun 2023. Pengeluaran ini terbesar meliputi pembelian aset tetap sebesar 1,65 triliun dan pembayaran uang muka untuk pembelian aset tetap senilai 872,16 miliar. Jadi penerimaan bunga sebesar adanya penerimaan bunga sebesar 84,75 miliar. Ini memberikan kontribusi positif terhadap arus kas investasi. Ada arus kas dari aktivitas pendanaan ini. Dalam aktivitas pendanaan ini perusahaan mencatat arus kas keluar bersih sebesar 1,98 triliun pada tahun 2023. Hal ini menyebabkan adanya pembayaran utang bank jangka pendek sebesar 2,29 triliun. Lalu ada pembayaran dividen sebesar 782,55 miliar dan pelunasan obligasi sebesar 508 miliar. Di sisi lain ada penerimaan dari utang bank jangka panjang itu mencapai 1,57 triliun. Jadi kenaikan kas dan setara kas ini meskipun menjadi arus kas keluar bersih pada aktivitas investasi dan pendanaan, perusahaan berhasil mencapai kenaikan bersih kas dan setara kas ini sebesar 923,75 miliar pada tahun 2023. Saldo kas akhir tahun mencapai 4,16 triliun, meningkat dari 3,26 triliun pada tahun sebelumnya. Nah, kepatuhan terhadap PSAK 2 ini disusun sesuai PSAK 2 yang mengharuskan penyajian arus kas menggunakan metode langsung untuk aktivitas operasi yang memberikan transparansi lebih besar terkait sumber dan penggunaan kas. Jadi dengan demikian laporan arus kas tahun 2023 ini menunjukkan pengelolaan likuiditas yang efektif oleh PT Mayora Indah Tbk. Baik, sekian. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila banyak kesalahan kata. Saya izin pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye semuanya.